Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai 20. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudaraku yang saya kasihi, pernahkah kita berpikir, mengapa ikan tidak terasa asin meski hidup di laut yang memiliki kandungan garam? Ternyata, walaupun air asin merupakan sumber minuman bagi ikan, namun ikan mampu memisahkan garam dan air laut yang diminumnya. Hal itu karena ikan memiliki sejenis sel di dalam insangnya. Sel inilah yang aktif bekerja memompa garam untuk keluar dari tubuh ikan. Saudaraku yang saya kasihi, perumpamaan tentang ikan ini dapat menggambarkan juga tentang bagaimana seharusnya kehidupan kita anak-anak Tuhan di tengah bumi yang penuh dosa ini. Bagaimanapun juga, bumi tempat kita tinggal sudah tercemar oleh dosa sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Namun, Tuhan memberikan satu jalan keluar agar kita tidak terpengaruh oleh dosa tersebut. Sebelum naik ke surga, Yesus menaikkan permohonannya kepada Bapa untuk murid-muridnya, termasuk kita. Yesus berdoa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Demikianlah doanya. Betapa Yesus merindukan agar hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Karenanya, sebagai murid Yesus, kita harus selalu merelakan diri untuk dimurnikan. Firman Tuhan harus menjadi standar kita dalam berperilaku.
yang akan menjaga agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Ketika kita disakiti, kita melihat kepada firman yang memerintahkan kita untuk mengasihi dan mengampuni. Ketika kita tergoda melakukan bisnis yang tidak benar, kita berkaca kepada firman Tuhan untuk bertindak dengan jujur. Saat hati kita diliputi dengan kedengkian dan amarah, kita harus selalu mengingat untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bila tergiur dengan ketamakan dan sikap jahat lainnya, kita ingat untuk menjaga kekudusan. Dengan demikian, akhirnya firman Tuhan harus menjadi filter yang akan memisahkan dosa dan kebenaran di dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, marilah mulai saat ini renungkanlah firman Tuhan setiap pagi, setiap siang dan malam. Renungkanlah setiap saat dan lakukanlah apa yang ada di dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui ketaatan kita akan firman Tuhan tersebutlah, maka hati dan pikiran kita dapat tetap menjadi kudus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah mempunyai hati yang selalu terisi oleh firman Tuhan, yang berfungsi untuk membersihkan atau mengeluarkan hal-hal buruk yang penuh dosa dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, yakni hidup di dalam firman-Mu, bukan dengan kekuatan kami, namun karena Roh-Mu, ya Tuhan. Kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.